Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yosua. Dalam kitab Yosua pasal 3. Menyeberangi sungai Yordan. Pagi-pagi benari Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu. Dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata Yosua lagi, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus. Lihatlah, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi menyeberang di depan kamu di sungai Yordan. Sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, masuk ke dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan kaki para imam mengangkat tabut itu masuk ke dalam air tepi sungai itu, air sungai itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan. Aliran air ke laut Araba, laut asin, terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri tanah kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungai Yordan itu sangat deras dan luas. Nanti air sungai Yordan itu pada akhirnya akan masuk kepada Laut Merah.
Lalu itu luas, deras dan dalam. Mereka harus menyeberang. Untuk mengalami mujizat, ada beberapa hal bangsa itu lakukan. Saudara dalam kasih Tuhan, dikatakan dikala tabut para imam mengangkat tabut itu, menginjakkan kakinya di sungai Yordan, berhentilah air mengalir. Dan itu suatu mujizat. Sampai bangsa itu sampai ke daratan seberang. Lalu selesai semua bangsa itu menyeberang, lalu para imam yang mengangkat tabut itu terakhir. Lalu sesudah para imam itu juga sampai ke darat, kembali lagi air itu mengalir. Itu mujizat. Saudara dalam kasih Tuhan, melangkah atau mari kita melangkah dengan iman. Mari kita memulai segala sesuatu dalam hidup dengan iman kita kepada Tuhan. Amin. Mulai melangkah dengan iman. Iman percaya kita kepada Tuhan. Terus, iman yang benar membawa orang percaya memiliki keberanian melangkah meskipun ada tantangan di depan hidup kita ini. Iman kita itu, iman yang percaya ini, aku percaya kepada Tuhan, maka oleh iman percayaku kepada Tuhan, aku akan melangkah, berani melangkah. Berjalan ke depan, bukan mundur. Iman kita menggerakkan kaki kita maju. Kata maju di sini bahwa berani melihat, berani mendengar, berani menghadapi tantangan. Tidak menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Dia imani, aku percaya kepada Tuhan. Jadi iman itu bukan hanya, iman itu tidak melihat persoalan itu sesuatu yang besar. Tetapi imanku berkata bahwa Allahku Allah yang besar dan dia lebih besar dari sungai Yordan. Kita mesti berpikir dan meyakini bahwa iman percayaku itu kepada Tuhan, bahwa dia menyertai aku, bahwa dia akan memberikan sesuatu, jalan keluar dalam setiap persoalan. Juga ketika tujuan depan belum bisa terlihat dengan jelas atau pasti, kita belum tahu apa yang terjadi hari esok. Amin. Jadi imanku itu memperjelas. Sekali lagi, kacamata ini saya melihat Bapak Ibu gak jelas, berbayang. Jadi aku harus dibantu dengan kacamata ini, memperjelas sehingga saya tidak salah. Oh, ini istri saya. Paham? Iman percaya kita memperjelas segala sesuatu dalam hidup kita. Yang walaupun belum terlihat secara jasmani, tapi imanku memperjelas, tidak buram, tidak takut, tidak cemas, aku melangkah. Iman percayaku kepada Tuhan itu memampukan aku untuk berani dan melihat pasti ada pertolongan. Kalau begitu mari kita bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Tingkatkan kualitas imanmu supaya kita semakin melihat jelas pertolongan Tuhan. Bahwa dia tidak meninggalkan kita. Amin. Iman itu timbul dari firman. Kalau gitu relakan telinga kita mendengar, hati kita konsentrasi tulus untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Di situ timbul iman. Dan iman itu sekali lagi suatu alat yang dipakai Tuhan dalam menerobos segala suatu tantangan. Pasti badai berlalu.
Jadi iman itu memperjelas sehingga tidak buram atau berbayang. Sehingga kita tidak meraba-laba lagi. Ditolong enggak? Dijawab Tuhan enggak? Keadaanku lebih baik enggak? Enggak begitu lagi orang beriman. Ada satu kepastian. Moga-moga enggak seperti itu lagi ungkapan orang beriman. Iman itu memperjelas pribadi yang mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Sehingga tidak berbayang lagi, tidak lagi berkata, apa iya? Apa itu jodohku? Apakah itu berkat untuk aku? Apakah itu sesuatu yang baik? Atau adakah jalan keluar? Adakah kesembuhan? Belum terlihat kesembuhan, tapi oleh karena aku punya iman kepada Tuhan, memperjelas, mempertajam, pasti ada pertolongan. Amin. Oh, itu jodohku, itu berkat untuk aku. Aku pasti ditolong Tuhan. Tuhan pasti mengubah istriku ini. Tuhan pasti mengubah suamiku ini. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti mengangkat. Tuhan pasti memulihkan. Iman itu mesti ada supaya keluar kata-kata yang seperti itu dalam mulut. Yang digerakkan dari hati kita sekalian. Sehingga tidak ada lagi orang yang berkata, apa iya? Walaupun belum terlihat, mari kita berkata, aku pasti tolong Tuhan. Itu sesuatu kekuatan yang supernatural dalam hidup kita, yang menggerakkan kita sehingga tidak menjadi orang yang pengecut dalam hidup. Ini merupakan kekuatan baru. Seharusnya kita penuh dengan tetesan air mata dalam hidup. Tapi imanku berkata, Tuhan pasti tolong kami. Saudaraku, pergumulan kita bukan semata-mata uang loh. Pergumulan kita bukan semata-mata yang kiri dan kananmu. Pergumulan kita, harapanku belum terlihat. Keinginanku belum terlihat dari diri anakku ini. Lalu kapan ya? Anak ini menurut, anak ini mengerti, anak ini dapatkan sesuatu yang lebih dahsyat dalam hidupnya. Itu juga pergumulan. Dan itu bisa kita menangis loh. Meneteskan air mata seperti tuak. Tes. Sudah tes. Lalu kita, tak kuduga, tak kusangka. Sesudah kau gede, tidak seperti waktu kecil yang kau nurut. Tapi sekarang, kita bisa menangis loh. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, buram, cemas, sedih. Makanya orang yang suka sedih itu, cepat itu rabun matanya, kering, cepat itu kering itu air matanya. Kalau begitu mari kita sekalian, supaya orang tua kita tidak cepat rabun buta, sukakan dia. Yosua mengajarkan kepada kita bahwa iman membangkitkan keberanian untuk kita melangkah. Dari firman yang kita baca ini, bagaimana bangsa itu untuk masuk kepada sesuatu mujizat yang luar biasa. Mereka berkumpul di tepi sungai Yordan dan bermalam 3 hari 3 malam. Mereka menatap ke depan, ada persoalan. Kita mesti menyeberang. Mereka 3 malam di situ melihat, apa iya? Apa mungkin badai itu berlalu? Apa iya kita bisa menyeberang? Kita tidak memiliki alat
perahu untuk menyeberang. Bagaimana bisa ini? Itu yang merupakan juga keluhan kita, hati kita. Dilihat kita punya kekuatan, keterbatasan. Sangat sulit aku untuk bangkit dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam ini. Sangat sulit, sarana fasilitas yang aku miliki sangat minim, tidak sebanding dengan orang yang memilikinya. Dia cepat. Lalu aku fasilitas untuk menjadi orang sukses, menjadi orang pintar, menjadi orang cerdas, menjadi orang yang hebat itu sangat minim, mana mungkin. Iya. Nggak mungkin. Tapi satu hal, Yosua mempertajam iman percaya bangsa itu, bahwa Allah yang menyertai Musa, dia juga akan menyertai aku. Dia juga yang menyertai kamu sekalian. Saudara dalam kasih Kristus, ada yang harus mereka perhatikan. Meneladani Yosua dalam melangkah dalam iman. Untuk melihat mukjizat yang besar itu, bahwa kita mesti memiliki, didasari kehidupan yang kudus dan yang layak di hadapan Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, Yosua berkata kepada para imam demikian. Ayat 5. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Ada syarat, ada yang harus kita lakukan untuk melihat, untuk mengalami tangan Tuhan yang dahsyat itu melakukan mukjizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuduskanlah hatimu. Tekatkan bulatkan tekadmu, begitu ya? Tekatkan bulatmu atau bulatkan tekadmu? Hah? Bulatkan tekadmu. Itulah itu. Kuduskanlah hidupmu. Kata kuduskanlah hidupmu ini adalah, mari kita mengambil satu sikap untuk membuang hal-hal yang merongrong, yang merusak iman percayamu, yang membuat Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Mari kita pusatkan, mari kita ambil tekad, aku mau lepaskan itu. Aku mau khususkan hidupku untuk Tuhan. Itu perlu satu langkah keberanian. Dan kita berkata, aku tidak mau lagi yang itu. Aku tidak mau lagi yang itu. Aku mau melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Untuk kita mengalami mukjizat itu, mari kita tekatkan, bulatkan hati kita untuk menanggalkan segala dosa. Saudara tahulah itu. Dosa apa yang dalam diri kita masing-masing. Menghususkan hidup untuk Tuhan. Ada suatu keberanian, sikap yang harus kita ambil. Aku tidak mau lagi cara hidup yang dulu. Kita tidak berzina. Kita tidak mencuri. Pertanyaannya, apakah hanya itu firman Tuhan? Jangan kau berzina, jangan kau mengingini hal orang lain, jangan kau berbohong. Apakah itu hanya firman? Segala sesuatu yang bertentangan dari firman, dari hidup, mari kita berkata, aku melepaskan. Memiliki tekad yang bulat, menghususkan hidup untuk Tuhan. Untuk bangsa itu melihat mukjizat yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan, mereka harus menguduskan, membuang segala hal berhala. Tidak ada tawar-menawar untuk jalan hidupku supaya naik, untuk aku melihat mukjizat. Tidak ada tawar-menawar, tapi ada suatu pilihan. Buang dosa. Amin.
Kalau orang berkata, aku mau ikut Tuhan, buang kumis, ya boleh juga. Rapat ya, nggak enak dilihat. Bilang malaikat juga nggak mungkin betah di situ. Saya bilang, saya aja nggak betah melihatnya. Saudaraku, untuk kita mengalami mujizat itu, tidak ada tawar menawar. Tidak ada lagi kita seperti kapal selam, setia besok, besoknya tidak. Semangat, besoknya lagi tidak. Serius, besoknya lagi tidak. Nggak begitu lagi. Itu dulu. Tapi sekarang kita mesti berkata, aku tidak mau seperti cara-cara yang dulu lagi. Dalam hidup, dalam ibadah, dalam berpikir, dalam berkata. Bapak Ibu ingin menikmati mujizat yang luar biasa. Tuhan berkata kepada Yosua, bilang ke bangsa itu, supaya mereka kudus. Menghususkan, mengutamakan Tuhan, maka Allah melakukan hal yang besar. Kita tidak bisa dimanipulasi. Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi. Tuhan itu tahu hati kita sekalian. Nggak bisa kita lagi bohong-bohongan. Tidak bisa lagi kita seperti ada pakai topeng dalam hidup. Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Mari kalau untuk kita melihat suatu mujizat yang besar yang daripada Tuhan, mari kita menghususkan hidup kita untuk Tuhan. Nggak bisa lagi abu-abu, nggak bisa lagi antarlah. Sebagian kuserahkan kepada Tuhan, sebagian lagi tidak, nggak bisa lagi. Kita ingin melihat sesuatu yang lebih dahsyat. Jalan hidupku bukan turun tapi naik, bukan ekor tapi menjadi kepala. Hal-hal yang besar akan Tuhan kerjakan kalau kita mau berubah. Saudaraku, engkau mau berubah atau Tuhan mau berubah? Pilih mana? Aku mau berubah. Jangan sampai Tuhan berubah setia kepadaku. Kalau dia berubah setia kepadaku, selesai sudah. Yang terang bisa menjadi gelap. Untuk kita melihat dan mengalami mujizat, mari kita berkata, aku mau berubah. Amin. Amin. Mari kita berkata, 1, 2, 3, saya mau berubah. Bukan Batman ya. Aku mau berubah. Kekudusan selalu berbicara tentang sesuatu yang disiapkan, dikhususkan atau dipisahkan. Jadi menguduskan diri berarti menghususkan hidup hanya untuk Tuhan. Mengasingkan diri artinya apa? Meninggalkan yang tidak baik. Pernah lihat beras ditampi? Ya, ada pasir, buang. Yang Bapak Ibu buang berasnya atau pasirnya? Kenapa? Kenapa dibuang pasirnya? Aku tidak butuh pasir itu. Aku butuh ini beras. Rendah orang. Karena ada pasir, berarti dibuang semua. Orang yang sehat normal akan dibuang pasir. Aku gak butuh pasir, aku butuh beras. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia harus memilih, membuang. Bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi itu bertentangan dengan firman, sikap, perbuatan. Aku buang, aku tinggalkan. Aku pilih yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Setiap hari kita mesti tentukan langkah hidup. Pilih berkenan kepada Tuhan atau tidak. Berkenan kepada Tuhan, engkau mengalami mujizat. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, menjaga kekudusan adalah hidup yang sesuai dengan firman. Tuhan berkata kepada bangsa itu, supaya bangsa itu hidup kudus, dan untuk besok melihat mujizat, bagaimana supaya hidup kudus itu, mereka mesti mendengar dan melakukan firman. Sesuai hidupnya, diselaraskan
memberikan hidupnya dengan firman. Tidak bengkok-bengkok. Ini lurus ini. Sampai ke belakang. Tidak bengkok-bengkok. Orang yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan, hidup itu tidak bengkok-bengkok, lurus sesuai dengan firman. Tidak neko-neko hidup. Jelas warnanya, statusnya, hidupnya jelas, tidak abu-abu. Kalau orang suka abu-abu itu kita lihat orang yang tidak setia kepada Tuhan. Meneladani Yosua untuk melangkah dalam iman itu didasari janji Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ada janji Tuhan. Janji itu menguatkan, meneguhkan aku, sehingga ada suatu harapan. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertaimu, kata Tuhan kepada Yosua. Janji diberikan kepada Yosua, dan yang buat janji itu adalah Tuhan. Maka Tuhan menepati janjinya. Kalau kita ini hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Menjadi dasar yang penuh kepastian. Allah tidak menepati janjinya. Dia sudah sepakat, dan kita juga mesti sepakat. Tuhan berjanji, Dia menyertai. Kalau salah seorang tidak setia, maka tidak ada keharmonisan, tidak ada ketenangan, tidak kedamaian. Tuhan setia kepadaku. Dia mau menepati janjinya, membuat jalan hidupku bukan turun tapi naik. Tapi kita tidak setia. Kita seperti kapal selam. Hari ini puji Tuhan, besok tidak. Apakah Allah bisa dibohongi seperti itu? Apakah Allah menolong kita seperti itu? Apakah kita melihat mujizat yang Tuhan kerjakan? Dia menepati janjinya kalau hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan di ayat 7, Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai kamu. Janji ini dipegang oleh Yosua, bahwa Allah menyertai aku dalam memimpin bangsa ini. Memimpin bangsa ini adalah suatu pergumulan, suatu perkara yang besar. Jangan sampai Tuhan berubah setia terhadap kita. Jangan melangkah karena dasar-dasar yang lain, yang rapuh, palsu. Sekedar percaya diri, aku percaya ini dah. Tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua berpegang kepada janji Tuhan, bahwa dia menyertai. Dia belum pernah melihat hal yang besar, mengerjakan hal yang besar, baru itu melalui perantaraan Musa. Sekarang Tuhan berkata kepada Yosua, aku membuat engkau besar, aku berjanji, aku menyertaimu. Belum terlihat hal yang besar depan, tapi dia pegang, aku percaya kepada Tuhan yang berjanji dia akan menyertai aku. Dia yang menyertai keluargaku. Sekalipun keadaan kami masih terpuruk, belum terlihat hal-hal yang baik, tapi aku percaya kepada janji Tuhan. Dia yang berjanji, dia menolong aku, dia memberkati aku. Maka aku akan terus setia kepadanya. Maka aku akan setia beribadah kepadanya. Maka aku setia taat melakukan kebenaran firman-Nya. Maka aku akan setia taat untuk beribadah kepadanya. Dia Allahku akan menepati janjinya kepada kita sekalian. Amin. Untuk itu saudaraku, raih janji Tuhan itu melalui hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa bangsa itu untuk supaya masuk dalam menyeberang Sungai Yordan itu, Yosua memerintahkan memilih satu orang setiap suku Israel. Lalu mereka berkata, beritahukan kepada Israel, kepada penduduk ini, kelilingi, bahwa dikalau tabut Allah sudah berangkat
Kalau tabut Allah sudah dibawa oleh para imam, engkau harus mengikutinya. Untuk bangsa itu mengalami dan melihat mujizat dalam hidupnya, dia mesti taat mendengarkan firman Tuhan. Orang yang taat mendengarkan firman Tuhan itu ada penundukan diri akan kuasa Tuhan dalam dirinya. Tuhan yang pimpin seluruh langkah hidupnya. Dikala bangsa itu berkata, ada perintah kepada Musa, sampaikan kepada seluruh bangsa itu, dikala tabut Allah sudah jalan di bawah para imam, maka bangsa itu akan mengikuti dari belakang. Harus tunduk, harus patuh, harus taat, harus setia kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bangsa itu akan memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Jaga jarak, jangan anggap remeh. Kalau engkau anggap remeh, kalau engkau tidak rasa hormat kepada Tuhan, engkau mati. Tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Hidup benar. Ada banyak orang rasa hormatnya kepada Tuhan tidak ada. Lewat apa tidak rasa hormat? Kehidupannya tidak berkenaan kepada Tuhan. Musa berkata, tunjukkan rasa hormatmu kepada Tuhan. Jaga jarak. Kalau enggak engkau mati. Saudaraku, jangan kita ini anggap sepele. Ibadah seperti ini, doa yang kita lakukan Jumat itu, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Imanku berkata Tuhan hadir. Dalam doa seperti, dalam ibadah seperti ini, aku yakin Tuhanku hadir. Dan aku imani itu Tuhanku hadir dalam ibadahku, dalam hidupku. Kenapa? Aku menganggap Allah itu sesuatu yang dahsyat, Tuhanku. Aku memberikan hormat kepadanya. Seseorang yang tidak memberikan rasa hormatnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendekat kepada orang itu, tapi Tuhan akan menjauh. Saudaraku, lalu apa yang terjadi? Bangsa itu lakukan. Mereka menunjukkan rasa hormat. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sekalian tunjukkan rasa hormatmu kepada Tuhan dalam ibadah, dalam persembahan, dalam pelayanan, dalam sikap. Kita akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Saudaraku, kita lihat di ayat 13. Akan terjadi pada saat kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi masuk dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Saudaraku, dikala imam yang mengangkat tabut perjanjian itu, lambang kehadiran Tuhan itu, kaki mereka menginjakkan tepian sungai Yordan. Tabut lambang kehadiran Tuhan. Di titik persoalan besar kecil, kalau Tuhan hadir ada mujizat. Amin. Tabut perjanjian lambang kehadiran Tuhan. Dikala imam tabut itu ada dalam air itu, ada mujizat enggak? Air kering. Kehadiran Tuhan senantiasa kita rindukan, kita harapkan nyata dalam kesulitan hidup. Dalam rumah tanggaku, dalam pekerjaanku, mari kita berkata, Tuhan engkau hadir dalam ibadah kami. Tuhan engkau hadir. Kalau begitu, mari kita berikan rasa hormat kepada Tuhan. Dia hadir. Di sungai Yordan, dia hadir. Dalam persoalan kecil, persoalan besar, sakit kecil, sakit besar. Kalau kita mengimani, dia hadir.
Dia hadir melakukan mujizat. Air menjadi kering, sungai menjadi kering, bangsa itu bisa berjalan. Tuhan ada dalamnya. Kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita, tidak ada mujizat, tidak ada kemurahan. Jangan sampai Tuhan nggak mau diam dalam hidup oleh karena kita mengeraskan hati. Amin. Kita mesti berupaya dan berkata dan membujuk dan merayu melalui pujian dan penyembahan kita dan berkata, Tuhan, tinggallah dalam hidup kami. Engkau tinggallah dalam persoalan. Sadrak, Mesak, Abednego, di dalam tengah perapian dia hadir. Dan kita berkata, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang kusembah juga. Engkau hadir di perapian dalam persoalan dalam hidupku. Sehingga kita tidak menjadi orang yang putus asa dalam hidup, tapi orang yang bersemangat dalam iman. Imanku membuat aku melangkah, sehingga aku berani menghadapi tantangan ujian dalam hidup. Sesulit apapun, aku berkata, Tuhan pasti tolong aku. Ada keberanian, sehingga kita dalam ibadah, dalam pelayanan ini, ada selalu sukacita, ada pujian, ada pengagungan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti mengangkat hidupku. Ibadahku tidak sia-sia, pelayananku tidak sia-sia, karena aku lakukan dengan cinta kasihku kepadanya. Ibadahmu supaya tidak sia-sia, pelayananmu supaya tidak sia-sia, doamu supaya dijawab oleh Tuhan. Koreksi hati kita masing-masing. Saudaraku, keberanian adalah dasar penting yang akan mengantar kita berani melangkah. Sebaliknya, ketakutan tidak akan membawa kita kemanapun. Keberanian yang kita miliki membuat kita untuk berjalan melangkah ke depan dan melihat hal yang besar. Tapi ketakutan itu membuat kita berdiam diri dan tidak pernah melihat dan mengalami sesuatu yang besar dalam hidup. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekalian sebagai jemaat Tuhan, mari kita menetapkan hati untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup. Sekali lagi, kita jemaat Tuhan, mari tetapkan hatimu untuk tidak meninggalkan Tuhan, untuk tidak meninggalkan hadirat Tuhan, tapi berkomitmenlah dalam hidupmu. Seumur hidupku, aku percaya kepadanya. Aku mau beribadah kepadanya. Aku mau setia kepadanya. Mengikuti kemana arah Tuhan, aku mau. Kemana engkau Tuhan, aku mau. Kalau engkau ke kiri, aku mau ke kiri. Kalau engkau mau ke kanan, aku mau ke kanan. Kemana arah Tuhan, kemana langkah Tuhan, kemana tujuan Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, percayalah, Dia tidak akan meninggalkan kita. Kadang sekalipun ada tetesan air mata dalam hidup, tapi aku berkata kepada Tuhan, kemanapun aku melangkah, aku ikut Tuhan. Tetesan air mata ini menjadi sukacita yang daripadamu. Kalau itu ada pada kita, maka bangkitlah kita menjadi jemaat yang selalu memberikan rasa hormat, pengagungan lewat hidup yang benar, kerendahan hati, ketulusan, kesetiaan, ketaatan kepadanya. Maka kita akan mengalami mujizat, menyeberangi sungai Yordan sampai ke depan seberang. Lalu kita lihat, dulu aku di sana, dulu aku sulit, dulu aku mengalami terpuruk, sekarang ini aku ada diberkati oleh karena aku memberikan rasa hormat. Lihat ke belakang dulu aku sangat. Tapi hari ini aku ditolong oleh Tuhan. Itu karena aku berikan rasa hormat. Aku percaya dan aku terus menghadirkan Tuhan. Sekarang kita sudah di seberang sungai Yordan. Mari kita berkata,
Ada banyak perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah siapkan untuk kita raih, untuk kita nikmati. Satu hal, taat dan setialah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui hamba Tuhan atau pendeta atau gembala. Kalau gembala berkata, banyak berdoa, datang beribadah, setia beribadah, datang doa Jumat, lakukanlah dengan setia. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan ada suatu dialog yang untuk membela diri. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, mampukan aku untuk aku mau. Mampukan aku Tuhan untuk setia. Mampukan aku melakukannya. Mampukan aku Tuhan, jangan sampai pekerjaanku menghalanginya Tuhan. Bukakan jalan. Kita mesti seperti itu berkata kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, Tuhan akan berpihak kepada kita. Saudara dalam kasih Tuhan, sebelum saya tutup, kesalahan bangsa Israel yang Tuhan tidak suka, selalu mengingat yang dosa, mengingat yang dulu. Musa, Yosua dulu di Mesir makan daging, makan jeruk. Kau ikut Tuhan, kok sekarang kau nggak baik. Selalu melihat hal-hal yang sia-sia. Mereka tidak melihat bagaimana kematian anak sulung itu tidak terjadi bagi bangsa Israel. Hanya terjadi bagi bangsa orang Mesir. Bagaimana mereka bisa mengalami mujizat hari demi hari lakukan Tuhan dikala dipimpin Musa itu. Mereka nggak ingat. Dia hanya mereka, kami kok nggak makan daging, kami kok haus, kami kok begini. Selalu mengeluh. Rasa hormat kepada Tuhan tidak ada, maka tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu mengingat, dulu kami begitu. Saudaraku, untuk kita maju dan bangkit kepada Tuhan, terus perjalanan hidup kita ini, sekarang Tuhan melakukan yang dahsyat. Dulu Tuhan menolong aku, Dia tolong, Dia sembuhkan, Dia bangkit. Hari ini pun aku akan terus mengalami mujizat. Ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah penyertaan Tuhan, ingatlah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Lewat kita mengingat itu, kita semakin mendekatkan diri dan semakin rendah hati dan semakin memuliakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya aku beriman, jalan hidupku akan lebih baik dari sehari ke sehari. Amin. Mari kita bangkit berdiri.